sampai kepada persyaratan kurban, hanya sekedar sunnah melaksanakan ihrakud dam, motongnya ini. Dan kalau bisa motong sendiri, bisanya itu dihajar pakai panah, karena kalau ditembak pelurunya enggak tajam, pan syaratnya harus tajam. Seandainya terjadi kita nembak, itu ayam ketabrak motor, sayang sekali, potong. Nah, kalau kita kan biasanya seperti itu di kampung-kampung ya. Nah, ketika ayam kelindes, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini, malam Jumat. Allah muliakan, kita turut bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai hambanya. Maka dengan bersyukur itu kita melangkahkan kaki untuk bertolabul ilmi sambil ngopi kapal api. Ada roti enggak? Pisang ada, insya Allah. Mudah-mudahan wasilah niat yang lurus, dan mudah-mudahan wasilah kita bertolabul ilmi, senantiasa anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Robbal. Dan juga mudah-mudahan menurunkan keberkahan buat kita semua, wilayah kita, kampung kita, dulur kita, dulur selembur ya, dulur sekasur, dulur sesumur, pada akur. Mudah-mudahan kampung wilayah kita menjadi makmur. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Selanjutnya saya pribadi silaturahmi, alhamdulillah bisa bermuajahah musyafahah beserta para jamaah, wabil khusus para tuan-tuan guru ya, Al-Ustaz Idris, Al-Ustaz Kasirun, dan juga Habib, dan juga Bapak Haji Supriyadi, alhamdulillah, serta anak-anak muda yang semangat ya. Semangat tidak? Semangat, masih kuat, masih melek kuat ya. Takbir manjada man hasola kosoda, man kosoda hasola. Alhamdulillah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit mau menguraikan tentang niat saya pribadi, yaitu mengpeng masih bulan haji. Udah habis bulan haji ya? Habis. Waduh, ini diingetin. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun habis, niatnya mah pengen haji ini ya. Allah. Kalaupun nggak haji atau numpak ibu haji atau ya. Naik ibu haji. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya sudah mempraktekkan, mengamalkan cara mengeksekusi ya, mengeksekusi sapi jumlahnya 7 ekor, di mana di perumahan Kemenhumkam dekat lapas Gunung Sindur. Jadi ternyata segala sesuatu yang kita lakukan beserta ilmunya. Kita akan bahagia hidup kalau diiringi dengan ilmu. Kita akan hasil maksud, tercapai cita-cita diiringi dengan ilmu. Maka para jamaah, mari sama-sama kita mencari ilmu. Nah, kesempatan yang mulia ini ternyata dikaji dalam hukum kurban itu ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Berdasarkan dalil di Al-Quran wajib ya, inna a'toina kal kausar dalilnya. Terus ada juga versi lain sunnah muakkad ya, hadis sudah terbiasa
untuk bagaimana caranya umat Rasulullah berbagi rizki. Hasil yang dia cari, hasil yang dia tabungkan, maka hartanya ya, hartanya dikurbankan untuk apa? Membelanjakan seekor binatang. Maka mampuhnya sapi satu untuk 7 orang. Kagak mampu sapi satu untuk 7 orang, atau lebih mampukah untuk 1 orang? Kira-kira Pak Haji Supriyadi mah mampu 1 orang sapi ya? Amin. Pak Ustadz Kasirun mampu 1 sapi 1? Amin. Pak Ustadz Idris? Amin. Kabul. Kalau seandainya nggak mampu, iuran, patungan, jadi 7 orang. Belum mampu, atuh kambing 1. Untuk apa? Menunaikan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam melalui syariat perjalanan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, disitulah kekuatan kita. Sapi bisa, kambing bisa, kerbau bisa, unta bisa, mengkurbankan harta untuk apa? Untuk sodakoh, untuk membagi rizki sesama umat muslimin muslimat. Nah, kalau seandainya kita nggak mampu juga, diarahkan oleh hadis yang kedua hanya sekedar sunnah, yaitu ihraqud dam. Nah, mengocorkan darah, baik motong bebek atau motong ayam atau motong, jangan motong kucing. Kalkun boleh. Yang ada di rumah apa aja silahkan. Merpati potong. Di hari H sunnah ihraqud dam. Itu. Nggak mampu saya mah kambing. Ya. Jadi cuman tidak sampai kepada persyaratan kurban, hanya sekedar sunnah melaksanakan ihraqud dam, motongnya ini. Dan kalau bisa motong sendiri, jangan mewakilkan nyuruh ke orang lain. Kalau kagak bisa baru ngewakilkan. Nah, disitulah siapkan niat kita yang tulus untuk apa? Kurban. Kebetulan saya mah ini belum akekah. Nah, itu dibuka dalam kitab Bugyah Mustarsidin. Silahkan sekaligus niat akekah dan kurban. Ada di kitab Bugyah ya. Kita kaji kitabnya. Ya, niat akekah dan niat kurban boleh. Ini mah ada lagi kasusnya nih. Pak Ustadz Kasirun, Pak Iwan, Pak Haji kumpul ngeriung. Patungan beli sapi 1 untuk 7 orang. Ternyata niatnya beda-beda. Nah, ini kasus besar nih, tapi harus dibuka ini ya. Ternyata niatnya beda. Pas begitu beres dipotong, ada saya mah nggak niat kurban, niat motong, ikut motong gitu. Saya mah nggak niat kurban, niat ekah weh. Ada saya mah nggak niat apa-apa, bakal dijual itu. Blow on. Kenapa? Padahal itu kesempatan besar untuk niat 7 orang sepakat untuk beli sapi, tapi niatnya beda-beda, tidak membatalkan kurban. Paham ya? Tidak membatalkan kurban, kalaupun beda-beda niat ya. Iya. Jadi jangan jadi masalah ya. Coba nanti kalau kita kurang paham, kita kaji kitabnya dalam Bugyah Mustarsidin. Itu banyak permasalahan-permasalahan. Nah, selanjutnya kalau sapi, motong sapi, nah ini ibarat kepala sapi nih, kepala sapi. Ini 5 jari dari dagunya. Ini apa namanya? Dagu ya? Rahang ya? 5 jari. Jadi goloknya di sini. Nah, diusahakan lehernya biar kencang.
Itu mekanisme atau metodenya terserah dah, cara ngerobohkan sapi macam-macam ya. Asal jangan ditembak jangan sampai dilukain. Ada yang digetok. Nah ini bahaya nih, jagalnya jahat itu mah, digetok dulu. Ya kelengker jadi orang eling sapinya. Nggak boleh itu, jadi melukai ya. Melukai. Ini sapi 5 jari, baru pas yang akhir 5 jari itu dipotong pas pisan urat sama ini sambungan tulang rahang ya gitu. Syaratnya lagi, persyaratan ya, ada sunnah ada persyaratan beda. Kalau persyaratannya pertama hukumnya agama Islam. Kalau orang kafir nggak boleh, tidak sah menyembelih orang kafir. Harus hukumnya agama Islam. Kedua persyaratannya pisaunya harus tajam. Pisaunya jelek, pudul, gosok, penyiksaan itu mah. Ya, penyiksaan jadinya. Selanjutnya harus putus ya tenggorokan, urat nadi ya, ruhul hulkum bahasanya gitu. Itu harus putus ya. Kalau tidak putus berarti tidak sah. Nah nanti kajiannya nanti ada hayatul mustaqiroh, syaratnya dipotong kalau posisinya itu bisa dan pasrah dengan pisau yang golok yang tajam. Tapi ini mah kambingnya ngadat, kerbaunya ngamuk, sapinya sampai viral gitu kan. Sapinya lari-larian, bagaimana ini solusinya ya gitu. Nah seandainya terjadi, pernah nggak terjadi seperti itu? Mau dipotong, beli ya belum mau dipotong. Menjelang mau dipotong, sampai putus itu talinya, sampai kenapa? Tenaganya besar banget. Lari, semua masyarakat takut, heboh, viral dah. Ini solusinya bagaimana? Ya, jadi solusinya, waalaikumsalam, enggak. Solusinya dipotongnya itu nggak bisa pakai golok, nggak bisa pakai pedang, ya bisanya itu dihajar pakai panah. Karena kalau ditembak pelurunya nggak tajam, pan syaratnya harus tajam. Seandainya terjadi kita nembak burung tuh, ada burungnya nggak? Ada pistol nggak, orang tembak? Kita jalan coba nih. Burung ditembak pakai pistol atau pakai mimis ya, ceder. Kira-kira mimis dan pistolnya itu tajam apa enggak? Pudul kan, enggak tajam kan, bulat, maka matinya tidak sah. Dengerin. Salah ngomong apa salah denger ini? Salah denger. Hukum matinya itu kudunya disembelih, ini malah ditembak. Jadi nembaknya ini pakai peluru yang tidak tajam, harusnya pakai yang tajam-tajam. Apa yang tajam? Panah. Berarti boleh dipanah. Kerbau ngamuk, panah. Itu cukup dengan bismillah, jeder. 3, 2 panah cukup mati dia, mematikan. Silahkan, halal. Itu. Nah kalau burung bagaimana? Sering terjadi di kampung-kampung ya. Di kampung-kampung nembak burung, tes, gelepek. Nah mati. Padahal mimisnya enggak tajam. Maka itu tidak ngesahkan untuk matinya ini disembelih, ibaratkan tujuannya untuk dimakan gitu. Tetapi jadi bangke gitu. Jadi bangke, tidak sah untuk dimakan. Tidak halal ya, tidak halal. Karena mimisnya tidak terkecuali pakai panah. Kan macam-macam ya. Ada yang pakai panah kecil, panah besar. Nah itu tajam. Silahkan. Ada ini mah enggak bismillah. Bismillah mah sunnah, enggak harus bismillah. Yang penting hukumnya Islam. Kan sunnah bismillah mah. Yang penting tajam.
Ora bismillah, orang ngapa-ngapa. Itu. Yang penting agama Islam. Itu. Selanjutnya, terjadi di kampung kita bukan masalah burung, bukan masalah kerbau ngamuk atau sapi ngamuk, ayam kelindes motor. Nah, hukum ini kejadi kasus nih. Cede, gerupuk. Itu ayam ketabrak motor. Sayang sekali, potong. Nah, kalau kita kan biasa seperti itu di kampung-kampung ya. Nah, ketika ayam kelindes motor, itu kan suka parah ya. Entah kepalanya atau isi perutnya keluar. Berarti hayatul mustaqirohnya itu sudah tidak ada. Artinya bahan mati ini mah gara-gara ketabrak motor. Ada orang bawa pisau, bawa pisau, potong. Padahal posisi ayam lagi sakarat. Maka cara pemotongannya itu tidak sah. Sebab hayatul mustaqirohnya ini disangka pastinya matinya bukan karena pisau, tapi karena ditabrak pakai motor. Paham ya? Itu. Jadi jangan sampai, sayang ini ayam ketabrak, potong. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita berbicara hukum jangan sampai kita ada bahasa sayang gitu. Harusnya kita tanyakan dulu. Nah, ada terkecuali tapi ya, ayam lagi lewat kagak tanpa permisi hajar pakai motor. Cuman yang kena bukan pala, bukan perut, kaki. Nah, artinya si ayam ini setelah ketabrak itu kelihatan masih seger. Jadi hayatul mustaqirohnya itu disangkanya itu ini ayam walaupun udah ketabrak kayaknya mah masih hidup nih gitu, seger. Cuman sayang nanti kalau diantepin takut mati, maka boleh itu ayam dipotong. Matinya itu bukan karena ketabrak tapi karena dipotong. Tuh ya. Ini jadi kasus nih. Jadi rata-rata seperti itu. Jangan sampai terjadilah di kalangan kita masyarakat umat Islam. Jangan sampai ada kalimat sayang gitu ya. Harus sayang mah sama bini gitu ya, sama anak itu sayang. Cuman pertanyaannya kira-kira kita ini sayang sama bini apa sayang sama anak? Pak Habib. Dua-duanya. Nggak ada pilihan tuh. Pak, sayang sama bini sama sayang sama anak? Sayangan mana kira-kira? Iya. Oh. Sayang sama bini ya? Bener nih. Berarti nggak sayang sama anak ya? Ada anaknya nggak nih? Oh gitu Pak Dodo sayang sama bini ya? Oh bener jawaban Pak Dodo bener. Soalnya begini, kalau Pak Dodo pulang kerja ngelihat anak digendong sama tetangga. Bagenin we, alhamdulillah digendong sama tetangga. Giliran kemarin datang lagi pulang kerja, bini digendong sama tetangga, marah. Berarti amat sayang sama bini gitu. Bener Pak Dodo. Sadaqallahul azim. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Pak Habib.